Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dan menyelip di antara kegiatan Bapak dan Ibu sekalian ini. Kami akan singkat terkait etika menjadi FWB. Kalau etika menjadi FWB, nah itu merupakan program terbaru dari pemerintah Bapak dan Ibu sekalian. Nah nanti ke depannya kita udah nggak perlu menggunakan FWB. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mungkin ditanyakan FWB, maka kita bisa menunjukkan etika aja. Jadi kita nggak perlu cari kartu FWB lagi, nggak perlu ribet ya. Tapi ada step yang harus dilakukan. Nah, caranya gimana Mbak Novi? Ya. Baik Bapak Ibu, untuk step untuk FWB menjadi etika menjadi FWB yaitu adalah misalnya adalah yang diperlukan itu adalah data utama Bapak Ibu seperti ini, data utama Bapak Ibu, terus data keluarga itu apa? Yang ada di kartu keluarga Bapak Ibu, lalu data alamat pos, terus nomor handphone dan email beserta akun DJP online bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaporkan secara online. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan memiliki akun DJP online, bisa melakukan perubahan data langsung ke KPP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pemutahiran data ini adalah sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin nanti tidak melakukan pemutahiran data, maka nanti Bapak dan Ibu nggak melakukan NPWP-nya. Jadi mungkin segera melakukan pemutahiran data. Nah, kalau untuk pemutahiran data ini ada batas waktunya. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekalian mungkin belum melakukan pemutahiran data sampai tanggal 31 Desember 2023, maka tahun depan nanti Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan NPWP yang lama gitu. Jadi kita harus melakukan pemutahiran data gitu Bapak. Nah, jadi kalau misalkan tanggal 1 Januari 2024 nanti kita sudah bisa menggunakan etika sebagai FWB. Dalam hal kalau misalnya mengajukan atau melakukan pemutahiran, maka nanti belum bisa menggunakan etika sebagai FWB kita. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa juga melakukan pemutahiran data mandiri. Caranya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novi. Jadi apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk pemutahiran data? Yang pertama yaitu nanti yang ditanyakan adalah data utama. Nah, data utama ini terdiri dari data Bapak Ibu sekalian. Datanya berupa nama, kemudian NIK, tempat, tanggal lahir. Nah, nanti berarti setelah itu kita juga memutahirkan data terkait data unit keluarga. Seperti anggota keluarga Bapak dan Ibu, misalnya istri, anak, suami, atau tanggungan yang lainnya yang ada di kakak, nanti dimasukkan juga. Kemudian selain itu juga ada terkait alamat pos sama nomor telepon. Selain itu juga nanti ada data KLU. KLU yaitu istilahnya mungkin mudahnya adalah jenis pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berarti kan dari step-step yang ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan berarti ada KTP, kemudian ada KK, kemudian ada nomor handphone, kemudian ada email, dan yang terpenting yaitu akun DJP online. Nah, kalau DJP online, Bapak dan Ibu mungkin familiarnya sama Evin ya? Evin ya. Nah, kalau misalnya punya Evin berarti punya akun DJP online. Nanti kalau misalnya sudah punya DJP online, silakan masuk ke djponline.pajak.go.id. Nanti mungkin untuk tata caranya bisa dilihat di brosur yang Bapak dan Ibu kalian dapatkan. Nah, mungkin singkat dari SPT tahunan orang pribadi. Nah, kalau untuk SPT tahunan orang pribadi ini kan wajib dilakukan ya Bapak dan Ibu. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa kalau misalnya setiap tahun itu wajib melaporkan SPT tahunannya ya, maksimal tanggal 31 Maret tiap tahunnya. Kemudian lanjut Mbak Nomi. Nah, kemudian untuk orang pribadi sendiri, untuk pekerjaannya mungkin secara garis besarnya dibagi menjadi dua, ada karyawan
sama non karyawan. Nah, kalau karyawan, apa yang diperlukan untuk melaporkan SPT-nya yaitu bukti potong. Biasanya didapatkan dari bendahara Bapak dan Ibu. Mungkin kalau misalnya yang swasta bisa juga mungkin dapat dari HRD-nya atau bagian keuangannya. Nah, kemudian kalau non karyawan, contohnya mungkin seperti notaris, dokter, atau mungkin adalah non karyawan. Bagaimana cara melaporkan SPT tahunan untuk non karyawan? Caranya yaitu juga mempersiapkan rekap penghasilan dalam tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk laporan tahun 2022 silakan mempersiapkan rekap penghasilan selama tahun 2022 itu. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu memiliki lawan transaksi yang memberikan bukti potong juga, silakan juga dipersiapkan. Nah, ini terkait PTKP mungkin bisa dibantu Pak Novi. Baik Bapak Ibu, pajak untuk laki-laki dan perempuan yang pajak adalah yang saatnya belum nikah adalah statusnya TK dan TK 0 itu belum nikah dan belum ada tanggungannya itu 54 juta. Nah itu bertahap kalau ada tanggungannya ditambah lagi 4,5 juta. Nah beda lagi untuk status laki-laki yang sudah menikah. Untuk status laki-laki yang sudah menikah adalah misalnya sudah menikah belum ada tanggungannya 58 juta. Jadi setiap ada tanggungan itu ditambah 4,5 juta. Nah untuk yang mungkin hanya sampai tanggungannya adalah 3. Misalnya anaknya ada 4, yang ditanggung hanya 3 gitu. Seperti ini. Ya, jadi kalau penghasilan tidak kena pajak ini adalah penghasilan sampai kita tidak perlu membayar pajak. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu kawin dengan satu tanggungan nih, di sini kan kawin dengan satu tanggungan, nilainya PTKP-nya adalah 63 juta. Kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu dalam satu tahun mungkin penghasilan bersihnya di bawah 63 juta itu, maka nanti nggak dikenakan pajak. Nah, kalau misalnya mungkin di atasnya contohnya mungkin 64 juta ya, 64 juta. Nah, cara menghitungnya itu nggak serta-merta 64 juta dikali tarifnya. Jadi kita kurangkan dulu penghasilan dari penghasilan tidak kena pajak. Tadi kan contohnya 64 juta ya. Nah, 64 juta dikurangi 63 juta. Jadi adalah 1 juta ya. 1 juta ini baru dikalikan tarif pajaknya. Tarif pajaknya ada 5%. Jadi nggak serta-merta penghasilannya langsung dikalikan dengan tarifnya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, baik untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha kayak dagang atau usaha apa, untuk tahun 2022 pemerintah memiliki insentif bagi wajib pajak yang penghasilannya kurang dari 500 juta tidak dikenai pajak 0,5%. Jadi cukup hanya melaporkan penghasilannya di SPT tahunannya direkam selama setahun, lalu cukup dilaporkan, tidak melakukan pembayaran dikenakan PPh pajaknya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin biasanya ketakutan ya datang ke kantor pajak nih, kadang membayar pajaknya ya, kayak misalnya punya usaha pajak ini gitu Pak. Tapi ternyata di tahun 2022 ini ada namanya insentif pemerintah ya. Insentif pemerintahnya yaitu terkait penghasilan UMKM. Kalau misalnya belum sampai 500 juta, maka nanti nggak perlu dikenakan pajak. Bayar pajak. Untuk tahun sebelumnya mungkin memang dari penghasilan ya, baik penghasilan beberapa pun tetap dikenakan 0,5%. Tapi untuk tahun 2022 omsetnya kurang dari 5 juta tidak dikenakan. Teman tidak percaya ya. Nah, betul kalau yang sesuai ya. Nanti memang wajib melaporkan SPT ya kan? Hanya cukup melaporkan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu jangan takut gitu istilahnya. Kalau misalnya sekarang tuh ada insentif berupa 500 juta ini. Jadi kalau misalnya mungkin belum sampai omsetnya 500 juta, maka nanti Bapak dan Ibu nggak dikenakan pajak kepada
kewajibannya hanya cukup pada merekap dan kemudian melakukan registrasinya. Kalau yang bagus